Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku guru IPS yang ditugaskan untuk memberikan materi ini untuk tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau belajar, karena kita tahu bahwa kondisi sekarang adalah masa pandemi, sehingga tatap muka yang selama ini selalu kita lakukan di sekolah sekarang dialihkan menjadi belajar daring atau belajar dari rumah. Baik siswa-siswi yang berbahagia, untuk pelajaran IPS di pertemuan pertama ini Bapak akan mencoba menjelaskan ada beberapa materi. Silakan dibuka bukunya. Kita akan membahas bab 1 pada pertemuan kali ini. Nah, ini adalah judul materi kita untuk bab 1 ya, pelajaran IPS semester ganjil. Judulnya adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara Asia Tenggara. Ya, jadi interaksi keruangan dalam kehidupan di negara Asia Tenggara. Artinya kita akan membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kemudian setelah itu kita terlebih dahulu akan membahas tentang negara Asia Tenggara secara keseluruhan. Ya, setelah itu nanti kita akan membahas per negaranya ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini ada pun materi yang akan Bapak sampaikan ya. Yang pertama yaitu adalah kita akan membahas ya materi yaitu tentang unsur atau mengenali unsur fisik dan non fisik negara-negara di Asia Tenggara ya. Untuk pertemuan pertama ini jadi kita akan membahas ini ya, unsur fisik dan non fisik negara di Asia Tenggara. Baik, kita langsung ke materi. Nah, unsur fisik dan non fisik negara ASEAN atau Asia Tenggara ya. Jadi ASEAN itu sama juga dengan Asia Tenggara. Baik, kita mulai yang pertama dulu adalah unsur fisiknya, kita akan lihat ya. Jadi unsur fisiknya kita akan lihat. Pertama yaitu unsur fisik itu meliputi ini ya. Jadi meliputi ini ya. Jadi Bapak ulangi lagi, yang kita bahas ini adalah negara ASEAN secara keseluruhan. Jadi belum negara, tapi negara ASEAN-nya. Jadi semua negara di Asia Tenggara itu kita akan bahas secara keseluruhan keadaan alamnya ya, fisiknya maupun non fisiknya. Oke. Unsur fisiknya itu terdiri dari keadaan alam. Jadi kita akan bahas keadaan alamnya Asia Tenggara secara keseluruhan, kemudian letaknya di mana, posisi Asia Tenggara, kemudian luasnya, batas, dan terakhir adalah iklim ya. Nah, itu dikenal dengan istilah unsur fisik. Kemudian yang kedua, ada namanya unsur non fisik ya, non fisik. Nah, itu meliputi ada dua, yaitu keadaan penduduk. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana penduduknya dan sosial budaya, dan yang terakhir adalah keadaan ekonomi daripada Asia Tenggara ya. Nah, inilah dua unsur atau unsur non fisik daripada Asia Tenggara. Jadi kita akan bahas unsur fisiknya, baik keadaan alam, letak, luas dan batas wilayah, iklim. Kemudian unsur non fisiknya adalah masalah penduduk, sosial budaya dan ekonomi. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Kita mulai yang pertama dulu, kita akan pelajari yaitu unsur fisik di Asia Tenggara ya. Nah, untuk unsur fisik di Asia Tenggara, kita lihat dulu yang pertama tadi adalah keadaan alam ya. Kan tadi ada beberapa meliputi keadaan alam, kemudian ada iklim, kemudian ada batas wilayah dan segala. Kita mulai dulu keadaan alamnya. Nah, di Asia Tenggara itu ada dua bentuk daratan ya. Jadi di Asia Tenggara ini kita mengenal dua bentuk daratan. Jadi ada dua jenis daratan yang ada di benua di Asia Tenggara ya. Jadi ada dua bentuk daratan.
Kita lihat yang pertama, ada namanya daratan semenanjung. Ya, jadi daratan yang ada di Asia Tenggara itu bentuk daratan yang pertama namanya semenanjung. Kemudian yang kedua adalah namanya kepulauan. Ya, jadi ada yang berupa semenanjung, ada daratannya yang berupa kepulauan. Kita lihat dulu yang semenanjung. Oke, apa itu semenanjung? Semenanjung adalah daratan besar yang menjorok ke laut. Jadi sebuah daratan, dalam sebuah daratan luas, nah darat itu larinya ke laut. Jadi menjorok namanya, ke laut. Ya, jadi daratan yang menjorok ke laut. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ini daratan Asia. Nah, daratan yang dikatakan di sisi semenanjung adalah mulai dari sini ke sini ke bawah. Ini kan menjorok ke laut, larinya ke tengah laut. Nah, makanya dikenal dengan istilah semenanjung. Jadi daratan yang menjorok ke laut. Ya, dari sini kemudian ke bawah. Ini kan menjorok, nyatu ya. Nah, itu namanya semenanjung. Oke, paham ya? Selanjutnya, nah, kita lihat contoh yang ada di daratan semenanjung. Nah, ada beberapa negara di sini. Ada Myanmar, kemudian ada Vietnam, ada Laos, ada Singapura, ada Malaysia Barat, ya. Nah, kenapa disebut Malaysia Barat? Karena Malaysia itu kan ada dua wilayah. Ada di wilayah barat itu nanti masuk di semenanjung sini, ini Malaysia. Nah, nanti ada Malaysia Timur, itu nanti nyatu dengan Kalimantan, ya. Oke, itu wilayah yang berada di daerah semenanjung, ya, daratan yang menjorok tadi ke laut. Selanjutnya yaitu yang berupa kepulauan. Oke, kita lihat apa itu kepulauan. Kepulauan adalah wilayah yang berbentuk gugusan pulau, ya. Nah, berarti kalau gugusan pulau berarti dia dikelilingi oleh laut, ya. Jadi tidak ada yang menjorok ke laut, tapi justru dikelilingi oleh laut. Itu namanya kepulauan. Kita lihat, ya, ini contoh. Misalnya Indonesia, pulau-pulau ini kan Pulau Sumatera, Kalimantan. Kemudian kalau kita Filipina juga dikelilingi laut, ya. Nah, yang semenanjung tadi yang ini, nah, nyatu, ya. Kalau ini pulau ini kan melingkar, ya, mengelilingi, makanya disebut dengan pulau. Nah, itu contoh. Adapun negaranya Filipina ini, ya. Indonesia jelas ini, ya, sudah tahu semua. Kemudian Malaysia Timur. Kenapa disebut Malaysia ini? Ini Malaysia Timur, ya. Nah, kalau tadi kan Malaysia Barat, ini Malaysia Timur. Kemudian Brunei itu ada di sini juga, ya, kecil tidak kelihatan, ya. Kemudian Timor Leste di bawah sini. Nah, ya. Oke, itulah bentuk daratan yang ada di Asia Tenggara, ya. Ada yang berupa semenanjung dan ada yang berupa kepulauan. Oke, paham? Kita lanjut. Yang kedua, keadaan alam yang secara khusus. Ya, selain itu tadi ada juga keadaan alamnya yang atau daratannya yang khusus, ya. Nah, ada bedanya dengan yang lain. Kita lihat. Yang pertama disebut dengan kompak, ya, kompak tulisannya, ya, seperti yang ada di sini, kompak. Apa itu kompak? Kompak adalah daratan yang berbentuk seperti lingkaran. Jadi yang dimaksud itu adalah sebuah negara yang daratannya berbentuk lingkaran. Contohnya Kamboja. Kita lihat Kamboja seperti apa. Nah, ini. Jadi ini yang disebut dengan kompak, ya. Bundar aja, bundar, ya. Kayak lingkaran, ya. Walaupun tidak bentuk lingkaran tapi seperti itu. Itu namanya kompak. Daratannya mundar, ya, berlingkaran. Nah, kemudian yang kedua ada namanya fragmented, ya. Fragmented itu wilayah yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Nah, itu adalah negara kita Indonesia. Nah, ya, seperti ini. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, Papua dan segala macam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masuk dengan istilah fragmented, ya. Kemudian selanjutnya ada namanya elongated. Nah, elongated itu adalah bentuknya memanjang. Jadi daratan itu memanjang. Nah, kalau tadi di Kamboja itu bundar lingkaran, kompak. Nah, ini kalau elongated itu memanjang. Itu adalah negara Laos. Nah, ini. Nah, memanjang dia, ya. Dari atas ke sini. Nah, bentuknya memanjang. Itu namanya elongated. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu namanya protruded, ya, protruded. Itu menyerupai sebuah benda, ya, mungkin contohnya Thailand seperti ini, ya. Nah, agak
ini kemudian ke bawah ke sini. Ya, artinya ada sesuatu benda, walau kalau kita lihat bayang-bayang ya mungkin seperti itu masuknya. Nah, itu namanya protruded ya. Oke, itulah 4 bentuk daratan secara khusus yang ada di Asia Tenggara ya, mulai dari kompak, fragmented, elongated, dan protruded ya. Nah, tolong betul-betul dipahami. Nah, bisa dilihat di buku, ada itu di buku paket. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini masih fisik, letak, luas, dan batas. Nah, kita lihat dulu letak ya. Kalau kita bicara letak, maka ada 2, letak astronomis dan letak geografis. Pasti itu ya. Jadi kalau kita bicara letak suatu wilayah, maka ada 2 kemungkinan, ada secara astronomis dan ada secara geografis. Kita lihat secara astronomis. Nah, kalau kita bicara letak astronomis, maka kita tidak akan jauh namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi ada dalam sebuah garis namanya garis lintang dan bujur. Nah, kalau di dalam peta itu garis lintang itu yang dari kiri ke kanan, ya, datar. Kalau bujur itu dari atas ke bawah. Dalam sebuah peta kan ada kotak-kotak itu. Nah, kotak-kotak itu bukan hiasan, atau di peta itu atau di atlas itu bukan hiasan, tapi itu adalah garis lintang dan garis bujur. Ya, itu namanya letak astronomis. Kemudian ada namanya letak geografis. Kalau geografis itu bukan garisnya tapi wilayahnya, posisi wilayah sebenarnya. Nah, itu namanya geografis. Kondisi alamnya, bukan sebuah garis ya, hitungan garis. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah letak astronomisnya dulu. Nah, Asia Tenggara itu di 28 derajat lintang utara. Artinya dari garis khatulistiwa itu ke utaranya 28 derajat. Kemudian ke selatannya itu adalah 11 derajat. Nah, kebetulan Indonesia itu kan berada, atau Asia itu kan terutama di Indonesia itu dilalui garis khatulistiwa namanya. Makanya ada lintang utara, ada 11 lintang selatan. Jadi utaranya Asia Tenggara itu 28 derajat, sedangkan selatannya itu 11. Kemudian garis bujurnya yang dari atas ke bawah itu 92 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Kenapa bujur timur semua, bukan bujur barat? Karena wilayah Asia Tenggara tidak dilalui garis nol bujur. Ada yang tahu garis nol bujur? Nol bujur sering juga disebut dengan garis Greenwich, atau garis GMT ya, dalam hitung jam kan GMT, Greenwich itu ya. Oke. Nah, itu adalah letak astronomis Asia Tenggara ya. Oke, sekarang letak geografis berdasarkan keadaan alamnya. Nah, sebelah baratnya Asia Tenggara itu berbatasan dengan Samudra Hindia, jadi baratnya. Utaranya adalah Laut Cina Selatan. Sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Sedangkan selatannya adalah benua Australia dan New Zealand atau Selandia Baru. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke iklim. Bagaimana iklim di Asia Tenggara? Ternyata iklim di Asia Tenggara itu rata-rata iklimnya, kita lihat dulu iklim ya. Keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama meliputi daerah yang sangat luas. Nah, di sini dikatakan iklim di Asia Tenggara hampir semuanya iklim tropis. Ya, iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Curah hujan tinggi. Jadi sering terjadi hujan, itu namanya iklim tropis. Nah, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang iklimnya bukan tropis, yaitu subtropis, curah hujan rendah, itu adalah wilayah Myanmar. Itu juga bagian utara saja. Kalau bagian selatannya itu masih tropis. Kebetulan Myanmar ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan benua Asia. Nah, sebagian besar wilayah Myanmar bagian utara itu sudah menyatu dengan daratan benua Asia. Makanya wilayah utaranya itu iklimnya subtropis, curah hujan rendah karena sudah jauh dari pengaruh angin laut ya. Oke. Lanjut. Sekarang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Asia Tenggara kita akan lihat yang pertama adalah tanah. Bagaimana kondisi tanah di Asia Tenggara? Nah, di Asia Tenggara itu jenis tanahnya yang pertama ada jenis tanah vulkanik, yaitu jenis tanah yang akibat dari proses gunung Merapi yang sifatnya subur dan untuk pertanian. Ya, jadi vulkan itu adalah tanah subur. Nah, biasanya ada di lereng gunung, ya, terutama gunung berapi ya, berapi aktif. Kemudian kita bisa ambil contoh kayak Indonesia. Makanya Indonesia itu kan dikenal dengan negara agraris.
begitu juga Thailand, begitu juga Malaysia, Myanmar. Itu semua negara-negara agraris. Agraris itu adalah penghasil padi, pertanian ya, pengolahan tanah. Kemudian yang kedua ada namanya tanah aluvial, endapan, yaitu jenis tanah yang dibawa dan didapatkan oleh aliran sungai ya. Nah, contohnya ada di daerah Laos, Thailand ya. Itu jenis sungai Mekong ya. Jadi dia dialiri oleh aliran sungai Mekong. Itu ada di Laos dan Thailand ya. Nama sungainya Mekong. Kemudian untuk tumbuhan flora ya. Untuk floranya itu di Asia Tenggara itu kebanyakan penghasil kayu dan rotan ya. Nah, kita bisa ambil contoh di Indonesia ya, itu begitu banyak kayu, nah begitu juga rotan. Nah, kemudian fauna itu banyak, semua jenis hewan tropis ada di Asia Tenggara. Kemudian perairan, daerah perairan, sungai ya, atau laut, perbatasan laut. Nah, untuk wilayah perairan, semua di wilayah Asia Tenggara itu memiliki laut atau perairan. Hanya satu negara ada yang tidak punya laut, yaitu Laos. Nah, jadi kalau orang di Laos mau melihat laut, ya harus ke negara orang ya. Nah, kita bisa lihat contoh Gabani. Laos itu keliling ya, ke utaranya ada Cina, ke timurnya ada Vietnam menyambung sini, kemudian Thailand baratnya, Kamboja selatannya. Jadi betul-betul tidak punya laut ya, itu Laos. Nah, mungkin pertanyaan kenapa Laos bisa hidup subur tanahnya atau gimana? Ya karena itu tadi adanya sungai Mekong yang besar ya. Oke, jadi di Asia Tenggara Laos hanya satu negara yang tidak punya laut ya. Oke, kita lanjut. Tambang. Nah, bagaimana dengan tambang? Tambang di Asia Tenggara itu semuanya kecuali satu, ada Singapura. Jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara tidak punya tambang itu Singapura ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya ini ya. Ada Brunei dan segala macam. Itu hanya 10. Kan Asia Tenggara ada 11 negara. Nah, 10 aja. Singapura nggak masuk. Kenapa Singapura nggak masuk? Karena negara kecil. Dia ada di ujung bawah Malaysia sini. Nah, ini petanya ya. Jadi jangankan untuk tambang, untuk tempat tinggal aja mereka sudah sulit sekarang ya. Karena wilayahnya hanya sedikit aja. Baik, sekarang kita langsung ke yang kedua. Nah, itu tadi fisik, sekarang unsur non fisik Asia Tenggara. Unsur fisik non fisiknya Asia Tenggara itu kita lihat dulu masalah penduduk. Bagaimana kondisi penduduk di Asia Tenggara? Kita lihat penduduk di Asia Tenggara terdiri dari berbagai macam suku dan jumlah yang sangat banyak. Kita lihat apa saja. Pertama adalah suku untuk negara Kamboja. Itu dikenal dengan suku Khmer ya, ini 94%. Ada yang lain-lainnya ya, tapi yang terbesar adalah suku Khmer. Kemudian yang kedua Laos. Laos itu yang paling besar adalah Laos daratan rendah namanya. Nah, 56%. Kemudian Myanmar. Myanmar itu mayoritas suku Burma, 68% ya. Kemudian selanjutnya Thailand. Thailand itu adalah 75% itu suku Thai ya, makanya disebut dengan Thailand, suku Thai ya. Kemudian selanjutnya Vietnam. Nah, Vietnam itu dikenal dengan suku Vietnam, itu terbesar 88%. Brunei. Nah, Brunei ternyata Melayu ya, 69%. Bagaimana dengan Filipina? Nah, Filipina itu Filipino ya, 80%. Kemudian yang ke-8 Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia itu yang paling besar adalah Jawa, suku Jawa, hampir 50%. Jadi hampir setengah penduduk Indonesia yang 270 juta atau yang mendekati itu ternyata orang Jawa ya. Bayangin aja 41%. Sisanya suku-suku lain itu sangat jauh sekali ya. Nah, kemudian ke-9 adalah Malaysia. Nah, Malaysia sama dengan Brunei itu Melayu, 60%. Kemudian Singapura. Ternyata Singapura itu dikuasai oleh Tionghoa, orang Cina ya, 76%. Dan terakhir Timor Leste, itu suku Austronesia ya. Austronesia itu adalah campuran orang Australia dengan Indonesia ya. Kemudian ada juga Portugis. Kenapa ada Portugis? Karena kita tahu bahwa dulu bekas jajahan Portugis ya. Oke, jadi demikian tadi materi untuk pertemuan pertama ini tentang unsur fisik dan non fisik Asia Tenggara. Nanti setelah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pernegaranya ya. Indonesia bagaimana ke dalamnya, begitu juga Malaysia dan seterusnya. Oke, itu aja
saya rasa atau Bapak rasa sudah cukup dan bisa dipahami. Untuk pertemuan hari ini atau pertemuan pertama ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.